Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah lanjutan pembahasan soal sub KD menentukan nilai optimum bab 2. Untuk soal yang nomor 6. Nah, di sini ada fungsi kendala dan fungsi tujuannya ya. Namun di sini berbeda dengan pertemuan video yang lalu. Di sini diminta untuk mencari nilai minimum. Kalau dari pertemuan yang lalu kita membahasnya hanya nilai maksimum ya. Nah, di sini akan saya contohkan ketika kita disuruh mencari nilai minimum dari suatu permasalahan atau suatu soal. Nah, caranya sama ya, kita data satu-satu fungsi kendala untuk nanti digambarkan ke dalam sebuah koordinat kartesius. Jadi yang pertama itu ada 4x plus y lebih dari sama dengan 4. Kita buat persamaan, jadi 4x plus y sama dengan 4. Kemudian kita buat tabel ya. X, Y, 0, 0. Ketika X-nya 0, Y-nya berapa? Ketika X-nya 0 kan berarti 4 dikali 0 plus Y sama dengan 4. Ini 0 berarti tinggal Y sama dengan 4. Berarti ini Y-nya 4. Sekarang ketika Y-nya 0 berarti 4X plus 0 sama dengan 4. Berarti didapatkan 4X sama dengan 4. Berarti X-nya sama dengan 4 per 4 itu 1. Berarti ini 1. Sehingga kita punya dua titik koordinat. Yang pertama 0,4. Yang kedua 1,0. Kita gambarkan ke dalam koordinat kartesius. Jadi untuk titik yang pertama itu 0,4. Nah, di sini misal. Kemudian 1,0. 1,0 ini 1. Nah, dari kedua titik tersebut kita hubungkan. Ini adalah garis 4x plus y sama dengan 4. Nah, kemudian kita cek ya. Cek uji daerah penyelesaian itu ada di sebelah kiri atau kanan. Kita ingin mengecek daerah kiri, benar atau salah, kita bisa menggunakan titik uji 0,0. Dicek ke 4x plus y lebih dari sama dengan 4. Masukkan x dan y-nya 0, berarti 0 lebih dari sama dengan 4. Benar atau salah? Salah. Kalau salah berarti daerah tersebut yang diarsir. Ini ya. Kemudian untuk fungsi kendala yang kedua, itu ada 2x plus 3y lebih dari sama dengan 6. Kita buat persamaan jadi 2x plus 3y sama dengan 6. Kemudian tabel x, y, 0, 0. Ketika x-nya 0 berarti 2 dikali 0 plus 3y sama dengan 6. 2 kali 0, 0 ya, sehingga tinggal 3y sama dengan 6. Berarti y-nya sama dengan 6 bagi 3 itu 2. Kemudian ketika y-nya 0, berarti 2x plus 3 kali 0 sama dengan 6. Berarti tinggal 2x sama dengan 6. Berarti x-nya 6 per 2 itu 3. Nah, berarti kedua titik yang sudah kita temukan dari persamaan tersebut adalah 0,2 dan 3,0. 0,2 di sini. 3,0 berarti di sini. Kita hubungkan. Kemudian uji titik. Di sini kita ingin menguji daerah di bawah garis ya. Bisa menggunakan 0,0. Kita uji ke 2x plus 3y lebih dari sama dengan 6. Substitusi x dan y-nya didapatkan 0 lebih dari sama dengan 6. Ternyata salah juga. Berarti daerah tersebut yang kita arsir. Nah, setelah itu fungsi kendala yang ketiga itu ada 4x plus 3y kurang dari sama dengan 12. Jadi persamaan 4x plus 3y sama dengan 12. Kita buat tabel xy. Ketika x-nya 0 berarti kan tinggal 3y sama dengan 12 ini ya. 4 kali 0 plus 3y sama dengan 12. Ini kan 0 berarti tinggal 3y sama dengan 12. Sehingga y-nya sama dengan 12 bagi 3 itu 4. Y-nya 4. Sekarang ketika y-nya 0 berarti kan 4x plus 3 kali 0 sama dengan 12. Berarti 4x plus 0 tinggal 4x ya, sama dengan 12. Berarti x-nya sama dengan 12 dibagi 4 itu 3. Berarti x-nya 3. Nah, sehingga kita dapatkan dua titik koordinat yaitu 0,4 dan 3,0. 0,4 di sini, 3,0 di sini. Jadi ketika kita hubungkan hasilnya menjadi seperti ini. Nah, setelah itu cek uji titik.
sama ya, kita ingin mengecek daerah di sebelah kiri atau di sebelah bawahnya garis. Ini kita bisa menggunakan titik uji 0,0. Kita masukkan ke 4x plus 3y kurang dari sama dengan 12. Berarti 0 kurang dari sama dengan 12. Benar atau salah? Benar, karena benar berarti daerah yang seharusnya kita arsir adalah daerah lawannya. Atau kan tadi kita mengecek daerah bawah, berarti lawannya adalah daerah atas. Nah, ini yang kita arsir karena ini salah. Sehingga DHP adalah daerah yang bersih. Ini DHP-nya. Nah, dari DHP tersebut kita mempunyai 3 titik pojok ya. Ada titik 1, titik yang kedua, ini titik yang ketiga. Nah, kita beri nama untuk masing-masing titik. Misalnya ini titik A, ini titik B, ini titik C. Nah, untuk titik A di sini kan kita sudah tahu ya koordinatnya yaitu 0,4. Kemudian titik B itu 3,0. Nah, sekarang titik C. Titik C itu merupakan perpotongan antara garis ini. Garis 4x plus Y sama dengan 4. Terus yang satunya adalah garis apa ya tadi? Garis yang melewati ini. Ini ya berarti 2x plus 3y sama dengan 6. Nah, untuk mencari titik potongnya kita menggunakan eliminasi. Jadi kita eliminasi kedua persamaan garis tersebut. Jadi yang pertama tadi ada 4x plus y sama dengan 4. Kemudian yang kedua ada 2x plus 3y sama dengan 6. Samakan koefisien, ini kali 1, ini kali 2. Sehingga menjadi 4x plus y sama dengan 4. Kemudian ini 4x plus 6y sama dengan 12. Kita hitung, kita kurangi. Y dikurangi 6y itu min 5y sama dengan 4 dikurangi 12 itu min 8. Sehingga didapatkan y-nya sama dengan 8/5. Kemudian kita cari x, substitusi ke persamaan pertama. Persamaan pertama ada 4x plus y sama dengan 4. Berarti 4x plus y-nya tadi 8/5 sama dengan 4. Berarti 4x sama dengan 4 dikurangi 8/5. Kita samakan penyebutnya. Jadi per 5. 5 kali 4, 20 ya. 20 min 8. Sehingga kita punya 4x sama dengan 20 min 8 itu 12/5. 4-nya pindah ruas. Sehingga didapatkan x sama dengan 12/5 kali 4. Sederhanakan 3. Jadi x-nya itu 3/5. Nah, berarti titik C itu adalah 3/5,8/5. Nah, sekarang kita fokus ke fungsi tujuan. Fungsi tujuan itu ada f sama dengan x plus y. Titik A tadi 0,4, substitusi ke fungsi tujuannya tersebut. Berarti x plus y berarti 0 plus 4 ya. Sama dengan 4. Kemudian yang B itu 3,0. Berarti 3 plus 0 sama dengan 3. Kemudian titik C ada 3/5,8/5. Masukkan ke fungsi tujuan menjadi 3/5 plus 8/5 itu 11/5. Lihat di opsi, dia berupa pecahan campuran. Jadi kita ubah 11/5 menjadi pecahan campuran. 11 bagi 5 itu kan dapat 2. Sisanya 1 per pembaginya 5. Jadi pecahan campuran dari 11/5 itu 2/1/5. Nah, dari ketiga titik tersebut, manakah yang menghasilkan nilai minimum? Nilai minimum itu adalah nilai yang terkecil. Jadi antara 4, 3, dan 2/5, yang terkecil adalah ini ya, 2/5. Sehingga jawaban yang sesuai adalah yang B. Lanjut. Soal nomor 7, nah di sini berupa model matematika suatu program linier adalah memaksimumkan fungsi objektif 40.000x plus 30.000y dengan syarat batas sebagai berikut. Apabila masalah itu diselesaikan dengan garis selidik, maka persamaan garis selidiknya adalah, nah di sini kita hanya disuruh menyusun persamaan garis selidiknya. Garis selidik itu bisa dibuat dari fungsi objektif atau fungsi tujuannya. Jadi fungsi tujuannya kan kita punya 40.000x plus 30.000y. Nah, garis selidik itu adalah garis yang disusun dari fungsi objektif menjadi bentuk persamaan. Jadi ini adalah fungsi objektifnya, kita buat persamaan. Persamaannya itu dibuat sama dengan K. K itu adalah sembarang konstanta yang kita bisa pilih sesuai kesukaan kita. Jadi kita pilih yang paling mudah. Nah, di sini pada opsi kan belum ya. Belum ada yang sama. Jadi kita coba sederhanakan, kita bagi semua dengan 10.000. Nah, sehingga kan didapatkan 4x plus 3y itu sama dengan K. K itu adalah sembarang
bilangan real. Jadi, dari sini sudah ada ya yang sesuai dengan opsi, yaitu opsi yang sesuai adalah opsi D. Lanjut. Nah, untuk nomor 8 di sini sudah disediakan gambar. Pada koordinat kartesius kita disuruh mencari nilai minimum dari fungsi tujuan 2x plus 3y. Nah, di sini dilihat kalau pada gambar biasanya yang diarsir itu adalah merupakan DHP. Jadi pada DHP tersebut kita menemukan ada berapa titik pojok? Ada 3 ya. 1, 2, 3. Jadi di misal titik A, ini titik B, ini titik C. Untuk titik A kan kita sudah tahu koordinatnya adalah 0,4. Titik B juga sudah tahu koordinatnya. Nah, ini X-nya 5, Y-nya 5, berarti 5,5. Sekarang kita mencari koordinat titik C. Nah, cara mencarinya, koordinat titik C itu titik C dilewati oleh garis apa saja. Nah, titik C itu dilewati oleh garis ini ya. Garis ini dan garis ini. Jadi kita cari kedua persamaan garis tersebut. Misal ini garis 1, ini garis 2. Nah, untuk garis 1 sudah saya ajarkan ya cara cepat mencari persamaan garis, yaitu pada sumbu Y dikalikan sumbu X, berarti 4X ya. Berarti 4X kemudian ditambah titik yang memotong sumbu X dikalikan dengan sumbu Y. Titik yang memotong sumbu X ini 4 dikalikan dengan sumbu Y. Berarti 4Y. Hasilnya adalah hasil kali kedua titik tersebut. 4 kali 4 itu 16. Sederhanakan jadi X plus Y sama dengan 4. Kita bagi 4 semua. Nah, jadi persamaan garis yang pertama itu adalah X plus Y sama dengan 4. Nah, sekarang pada garis kedua kita tidak bisa menggunakan cara cepat tersebut. Mengapa? Karena garis tersebut melewati titik 0,0. Nah, caranya kita menggunakan formula ya, formula yang ini, Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Cuman kita harus mencari kedua titik yang dilewati oleh garis tersebut. Nah, titik yang pertama ini ya, garis tersebut kan sudah pasti melewati titik 0,0. Kemudian yang kedua dia melewati titik ini, 5,5. Nah, jadi ini misalkan X1Y1, ini X2Y2. Tinggal substitusi ke formulanya. Y min Y1-nya 0 per Y2 ini 5 min Y1-nya 0 sama dengan X min X1-nya 0 per X2-nya 5 min X1-nya 0. Berarti kita punya Y per 5 sama dengan X per 5. Kali silang. 5Y, atau gini, kita kalikan semua dengan 5. Kali 5 semua, berarti kan ini jadi Y sama dengan X. Atau X min Y sama dengan 0. Sehingga persamaan yang kedua itu ada X min Y sama dengan 0. Nah, untuk mencari titik potongnya kan berarti kita eliminasi kedua persamaan garis tersebut. Nah, ini bisa langsung kita eliminasi. Kita kurangi ya, sehingga Y dikurangi min Y itu 2Y sama dengan 4. Didapatkan Y-nya sama dengan 4 per 2 itu 2. Kemudian kita substitusi ke salah satu persamaan. Nah, misal kita ingin substitusi ke persamaan yang kedua, itu ada X min Y sama dengan 0. Berarti X min 2 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 2. Sehingga titik koordinat C itu adalah 2,2. Nah, karena titik koordinatnya sudah kita temukan semua, atau titik pojoknya sudah kita temukan semua, maka kita bisa mencari nilai minimum dengan memasukkan atau mensubstitusikan ketiga titik tersebut masing-masing ke fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya itu ada 2x plus 3y. Nah, pertama satu-satu dari titik A. Titik A itu kita punya 0,4. Substitusi, berarti 2 kali 0 plus 3 kali 4. Hasilnya 0 plus 12 ya, berarti 12. Sekarang titik B itu ada 5,5. Berarti 2 kali 5 plus 3 kali 5 itu sama dengan 10 ditambah 15 sama dengan 25. Kemudian yang C itu 2,2. Berarti 2 kali 2 plus 3 kali 2. Berarti 4 tambah 6 itu 10. Nah, dari ketiga titik tersebut, mana nilai yang paling minimum? Yang paling minimum adalah nilai pada titik C ini ya, yaitu 10. Sehingga opsi yang sesuai itu opsi D.
Lanjut. Untuk yang nomor 9 sama ya, sudah disediakan gambar. Nah, di sini kita cari persamaan garisnya. Oh ya, di sini kan DHP-nya sudah diketahui. Ini yang diarsir. Jadi kita tentukan titik pojoknya. Titik pojoknya itu ada ini ya. 1, ini titik A, misal. Ini titik B, ini titik C, ini titik D. Nah, sebelum mencari titik-titiknya, berarti kita cari dulu persamaan garisnya. Caranya sama seperti tadi untuk mencari persamaan garis. Misal kita ingin mencari persamaan garis ini ya. Berarti kan 6X ditambah 2Y sama dengan hasil kalinya 6 kali 2 itu 12. Kita sederhanakan bagi 2 menjadi 3X plus Y sama dengan 6. Berarti ini adalah persamaan garis 3X plus Y sama dengan 6. Kemudian garis yang kedua itu ada 2X plus 6Y sama dengan hasil kalinya 12. Kita bagi 2 menjadi X plus 3Y sama dengan 6. Nah, sekarang kita tentukan titik pojoknya, koordinat titik pojoknya. Untuk yang pertama, titik A itu 0,2, titik B kita belum tahu ya, titik C itu 2,0, titik D 0,0. Nah, sekarang kita cari koordinat titik B menggunakan eliminasi, karena titik B tersebut dilewati oleh kedua garis yang sudah kita temukan persamaannya tadi ya. Kita gunakan eliminasi untuk mencari titik potongnya. Yang pertama ada 3X plus Y sama dengan 6, kemudian X plus 3Y sama dengan 6, samakan penyebut, ini kali 1, ini kali 3. Jadi 3X plus Y sama dengan 6, di sini 3X plus 9Y sama dengan 18. Kita kurangi, min 8Y sama dengan min 12. Berarti Y-nya sama dengan 12 per 8, sederhanakan. Bagi 4, 3 per 2. Kemudian cari nilai X, substitusi ke persamaan pertama. Berarti 3X plus Y sama dengan 6. 3X plus Y-nya 3 per 2 sama dengan 6. Berarti 3X sama dengan 6 dikurangi 3 per 2. 3X sama dengan, kita samakan penyebut, per 2. Di sini jadi 12 min 3. Berarti 3X sama dengan 9 per 2. Pindah ruas 3-nya. Berarti X sama dengan 9 per 2 kali 3. Coret-coret. X-nya sama dengan 3 per 2 juga. Sehingga koordinat titik B itu adalah 3 per 2, 3 per 2. Sekarang kita masuk ke fungsi objektifnya. Fungsi objektifnya itu ada 4X plus 5Y. Masing-masing titik kita substitusikan. Untuk titik A itu 0,2. Masukkan, berarti 4 kali 0 plus 5 kali 2 sama dengan 0 plus 10 sama dengan 10. Titik B itu tadi kita temu 3 per 2 sama 3 per 2. Berarti 4 kali 3 per 2 ditambah 5 kali 3 per 2. Ini jadi 12 per 2 ditambah 15 per 2. Itu 27 per 2. Jadikan pecahan campuran. Berarti jadi 1, 13 sisa 1. 13 setengah. Kemudian titik C ada 2,0. Berarti 4 kali 2 tambah 5 kali 0 sama dengan 8 plus 0, berarti 8. Dari ketiga hasil yang sudah kita temukan tadi, yang diminta adalah nilai maksimum, berarti yang terbesar. Yang terbesar adalah ini ya, pada titik B, yaitu nilainya 13, 1 per 2. Sehingga opsi yang sesuai ini ya, opsi E. 11. Nomor 10. Nah, sama ya. Di sini DHP yang diarsir sehingga titik pojok yang kita temukan itu ada 1, ini titik A. Ini 2, titik B. Ini titik C, D, E. Nah, untuk titik A kita sudah tahu koordinatnya adalah 0,3, titik B itu 0,2. Nah, sekarang titik C, D, E di situ merupakan titik perpotongan antara kedua garis yang ada pada gambar. Yang pertama titik C terlebih dahulu, kita tentukan persamaan garis yang melalui titik C. Titik C itu dilewati oleh garis ini ya. Nah, ini kita susun persamaannya.
Persamaannya yaitu ini 2x ditambah 4y. Hasilnya sama dengan perkaliannya 2 kali 4, 8. Sederhanakan sehingga menjadi bagi 2 ya. X plus 2y sama dengan 4. Kemudian ini itu 1x berarti x ya, plus min 2y berarti langsung min 2y sama dengan hasil kalinya itu min 2. Berarti ini persamaannya adalah x min 2y sama dengan min 2. Kemudian sekalian yang ini itu 5x 5x ditambah 4y. Hasilnya perkaliannya 20. Kemudian yang lurus ini adalah persamaan garis y sama dengan 3. Nah, sekarang untuk titik C itu tadi dilewati oleh garis ini dan ini. Kita eliminasi. Kita punya x plus 2y sama dengan 4 dan x min 2y sama dengan min 2. Dikurang. Sehingga didapatkan ini tambah ini 4y sama dengan 2. Y-nya sama dengan 1/2. Substitusi ke salah satu yang pertama. X plus 2 kali 1/2 sama dengan 4, berarti X plus 1 sama dengan 4, sehingga X sama dengan 4 min 1 itu 3. Berarti titik koordinatnya untuk titik C itu adalah 3,5. Kemudian titik D itu dilewati oleh ini. X min 2Y sama dengan min 2, dan ini ya. 5X plus 4Y sama dengan 20. Samakan ini kali 5 kali 5 ini kali 1 menjadi 5x min 10y sama dengan min 10. Ini tetap 5x plus 4y sama dengan 20. Dikurang menjadi min 14y sama dengan min 30. Y nya sama dengan 30/14. Sederhanakan berarti Y nya sama dengan bagi 2, 15/7. X-nya substitusi ke persamaan yang pertama, berarti X min 2 kali 15/7 sama dengan min 2. Berarti X min 30/7 sama dengan min 2. X sama dengan min 2 ditambah 30/7. Samakan penyebut. Jadi per 7, di sini min 14 plus 30, berapa itu? 16 ya, 16/7. Sehingga titik D itu adalah 16/7, 15/7. Sekarang titik E. Titik E adalah perpotongan garis ini, itu 5x plus 4y sama dengan 20. Kemudian ini, y sama dengan 3. Berarti langsung kita substitusi y-nya 3. 5x plus 4 kali 3 sama dengan 20. Berarti 5x plus 12 sama dengan 20. 5x sama dengan 20 kurangi 12 itu 8. Berarti x-nya sama dengan 8/5. Kita cari y. Oh, y-nya sudah tahu ya. Berarti koordinat titik E itu adalah x-nya 8/5. Y-nya tadi adalah 3. Nah, sekarang fungsi tujuannya adalah 5x plus 4y. Untuk titik A. 0,3 substitusi berarti 5 kali 0 plus 4 kali 3 berarti 0 plus 12 ya, hasilnya 12. Titik B 0,2 berarti 5 kali 0 plus 4 kali 2 0 plus 8 berarti 8. Titik C itu 3,1/2 berarti 5 kali 3 plus 4 kali 1/2 berarti 15 plus ini 2 sama dengan 17. Titik D itu 16/7 dan 15/7. Substitusi 5 kali 16/7 plus 4 kali 15/7. Berarti 16 kali 5 itu sama dengan 80/7 tambah ini 60/7. Hasilnya sama dengan
140/7. Sederhanakan jadi 20. Kemudian titik E itu 8/5,3. Masukkan 5 kali 8/5 plus 4 kali 3. Berarti ini coret ya. 8 plus ini 12 sama dengan 20. Yang diminta adalah nilai maksimum, berarti antara 12, 8, 17, 20, dan 20 yang terbesar adalah ini ya, ini dan ini, yaitu 20. Sehingga nilai maksimum dari fungsi tersebut adalah 20 atau opsi yang sesuai adalah opsi E. Demikian pembahasan latihan soal part 2 program linier sub KD menentukan nilai optimum. Sampai jumpa di pembahasan video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.